Coba jujur, kapan terakhir kali kamu mendapat kenaikan gaji yang lumayan? Mungkin kamu baru saja naik jabatan, atau pindah perusahaan, atau gajimu naik 10% di atas inflasi. Senang, tentu. Kamu merasa usahamu diakui, pengorbanan jam kerjamu terbayar, dan rasanya pintu ke masa depan yang lebih mapan baru saja terbuka. Namun, kenapa setelah euforia itu mereda, setelah 3 atau 6 bulan, dompet rasanya kembali tipis? Kenapa kecemasan finansial itu tidak berkurang? Target beli rumah atau mobil tetap terasa jauh. Padahal, angkanya di rekening bank jelas-jelas lebih besar dari tahun lalu. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, silakan. Inilah paradoks keuangan anak muda hari ini. Gaji naik, status sosial meningkat, tapi rasa aman finansial malah menghilang, digantikan oleh kecemasan yang lebih besar. Kenapa kita selalu merasa tertinggal, padahal gaji kita sudah melampaui rata-rata? Mau cuan dong akan membedah fenomena ini secara mendalam. Bukan hanya soal inflasi, tapi ini adalah kombinasi mematikan antara dinamika ekonomi, jebakan psikologi uang, dan tekanan sosial di era pamer. Kita akan memecah kecemasan finansial ini menjadi 4 tembok besar yang seringkali tidak kita sadari. Tembok pertama, ilusi kenaikan gaji dan inflasi biaya hidup. Kenaikan gaji yang kamu terima itu hanyalah angka nominal. Dalam realitas ekonomi, yang penting adalah daya beli real. Ini adalah poin pertama yang sering disalahpahami, dan ini fundamental. Anggaplah gaji kamu naik 10%. Kamu mungkin berpikir, wah, ada ekstra 10% untuk ditabung dan diinvestasikan. Sayangnya, saat yang sama, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi resmi di Indonesia misalnya bergerak di angka 3% per tahun. Pertama, inflasi pribadi. Inflasi resmi adalah rata-rata harga barang konsumen secara umum. Tapi biaya hidup pribadi kamu pasti jauh lebih tinggi. Coba lihat harga kopi susu kekinian favoritmu setahun lalu versus sekarang. Atau coba lihat biaya sewa apartemen dan cicilan KPR. Biaya yang pasti naik drastis adalah biaya yang sangat dibutuhkan kaum muda produktif, yaitu properti dan pendidikan anak. Analoginya adalah perlombaan lari di eskalator. Bayangkan kamu sedang berlomba lari. Kenaikan gajimu adalah kecepatan larimu. Tapi, jalur lari yang kamu pijak adalah eskalator yang bergerak turun. Itu adalah inflasi. Jika kenaikan gajimu adalah 10 km per jam, tapi inflasi adalah 7 km per jam, maka kecepatan bersihmu menuju garis financial freedom hanyalah 3 km per jam. Kamu harus berlari jauh lebih kencang atau mendapatkan kenaikan gaji jauh lebih besar hanya untuk memastikan kamu tidak kembali ke titik awal. Kamu terjebak di treadmill yang tidak terlihat. Tembok kedua, jebakan hedonic treadmill dan lifestyle creep. Tembok kedua ini murni psikologis dan jauh lebih berbahaya karena kita sendirilah yang membangunnya. Kita menyebutnya lifestyle creep atau perangkak gaya hidup yang didorong oleh hedonic treadmill. Hedonic treadmill adalah teori psikologi yang mengatakan bahwa manusia memiliki titik kebahagiaan dasar yang relatif konstan. Ketika sesuatu yang baik terjadi, misalnya kenaikan gaji besar, kita akan merasakan lonjakan kebahagiaan. Tapi kita akan dengan cepat beradaptasi dengan kondisi baru itu dan kembali ke titik kebahagiaan awal. Singkatnya, kemewahan kemarin akan menjadi kebutuhan hari ini. Studi kasus nyata. Seseorang yang awalnya bergaji 5 juta rupiah, makan siang di warteg dan naik motor. Ketika gajinya naik menjadi 10 juta rupiah, ia akan merasa sangat bahagia. Tapi dalam 6 bulan, kebiasaan akan berubah. 1. Makanan. Warteg diganti lunch meeting di kafe atau restoran fancy. 2. Transportasi. Motor diganti cicilan mobil, bahkan mungkin mobil bekas yang butuh perawatan ekstra. Ia kini menghasilkan 5 juta lebih banyak, tapi pengeluarannya juga naik 5 juta atau bahkan lebih. Gap antara penghasilan dan pengeluaran tetap nol atau bahkan minus. Ia jadi lebih cemas karena kini ia memiliki fixed cost yang jauh lebih tinggi.
cicilan mobil, cicilan KPR, dan cost of living premium. Kecemasan finansial anak muda bukan lagi tentang tidak punya uang, tapi tentang rasa takut kehilangan gaya hidup yang sudah terlanjur mapan. 3. Tembok ketiga, budaya era pamer dan social media comparison. Jika tembok kedua adalah bahaya internal, tembok ketiga adalah bahaya eksternal yang diperkuat oleh media sosial. Kita hidup di era pamer, di mana citra diri di dunia digital seringkali lebih penting daripada realitas di dunia nyata. Ini yang kita sebut aesthetic inflation. Fenomena gunung es finansial. Media sosial adalah etalase. Kita hanya melihat puncak gunung es, foto liburan ke Jepang, jam tangan mewah baru, flat white di kafe estetik, atau mobil sport di garasi. Kita tidak pernah melihat 90% bagian bawah airnya. Hutang kartu kredit yang menumpuk, cicilan KPR yang mencekik, atau bahkan tagihan pay letter yang terus bergulir. Ironisnya, saat gajimu naik, tekanan untuk menampilkan citra kesuksesan juga ikut naik. Banyak anak muda yang rela mengambil pinjaman, hutang kartu kredit, atau pay later hanya untuk mendanai gaya hidup yang mereka rasa pantas untuk status gaji mereka. Mereka membangun aset yang menunjukkan status, alih-alih membangun aset yang menghasilkan uang. Kecemasan yang muncul bukan lagi soal apakah saya bisa bayar tagihan, tapi apakah hidup saya sudah cukup sukses di mata orang lain? 4. Tembok keempat, hilangnya kontrol dan peta keuangan. 3 tembok sebelumnya adalah masalah ekonomi dan psikologis. Tembok keempat ini adalah masalah manajemen dan literasi. Kecemasan finansial pada intinya adalah perasaan hilang kendali atas masa depan keuangan. Ketika gaji kita kecil, manajemen uang itu sederhana. Bagaimana agar uang cukup sampai akhir bulan? Ketika gaji naik, manajemen uang menjadi kompleks, dan inilah yang membuat banyak orang cemas. Mereka punya uang lebih, tapi tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Kasus nyata, the overchoice paralysis. Dengan penghasilan yang lebih besar, tiba-tiba kamu diserbu oleh pilihan, reksadana, saham blue chip, saham gorengan, kripto, obligasi, P2P lending, properti, emas, dan ribuan influencer investasi. Bagi yang tidak punya dasar literasi keuangan kuat, banyaknya pilihan ini tidak membuat kaya, malah menyebabkan overchoice paralysis, kelumpuhan akibat terlalu banyak pilihan. Akhirnya, mereka melakukan beberapa kesalahan fatal yang memicu kecemasan. Investasi tanpa dana darurat. Langsung loncat ke investasi berisiko tinggi tanpa membangun fondasi dana darurat yang memadai. Jadi, mengapa gaji naik tapi kecemasan finansial justru membesar? Karena kamu sedang melawan 4 tembok sekaligus. Inflasi real, hedonic treadmill, tekanan era pamer, dan kurangnya kontrol keuangan. Solusinya tidak serumit yang kamu kira, tapi butuh disiplin dan kejujuran. Pertama, lawan lifestyle creep. Ketika kamu mendapat kenaikan gaji, terapkan rule of 3. Jika kamu dapat kenaikan 3 juta per bulan, 1 juta untuk lifestyle, 1 juta untuk investasi, 1 juta untuk tabungan darurat atau pencapaian target besar. Dengan cara ini, kamu menikmati hasilnya, tapi asetmu juga bertumbuh dan financial gap kamu melebar, bukan menyempit. Kedua, perjelas tujuan dan bangun fondasi. Berhenti fokus pada instrumen investasi yang paling keren dan fokus pada fondasi. Urutan yang benar adalah 1. Proteksi, 2. Fondasi, 3. Target jangka pendek, 4. Investasi jangka panjang. Ketiga, pisahkan status dengan nilai diri. Pilih untuk membangun kekayaan real, bukan citra semu. Ketenangan finansial sejati tidak didapat dari besarnya angka gaji di rekening, tapi dari gap lebar antara penghasilan dan pengeluaran yang berarti kamu memiliki kendali. Ketika kamu mengendalikan uang dan bukan sebaliknya, kecemasan itu akan hilang, digantikan oleh rasa aman dan optimisme yang nyata. Kalau kamu setuju bahwa financial peace lebih mahal dari sekedar naik gaji, coba kasih tahu di kolom komentar. Kira-kira tembok mana yang paling sulit kamu rubuhkan saat ini? Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa insightful dan subscribe ke channel Mau Cuan Dong untuk terus mendapatkan bedah mendalam soal bisnis dan keuangan populer.
Sampai jumpa di video selanjutnya.